Henshin. Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang di channel Empro Joker. Kembali lagi bersama saya Fadli. Dan di depan kita sudah ada DX Delta Driver. Ya jadi ya alhamdulillah banget lah, aku senang banget entah kenapa ya. Karena ya ini DX yang benar-benar aku sudah cari hampir sudah setengah tahun lalu. Tahun 2020 tuh aku cari dari bulan 5-an lah. Pokoknya aku cari-cari dapat pas bulan terakhir, pas Desember lah. Jadi ya kurang lebih aku udah nyari sekitar 6 bulan, bayangin. 6 bulan loh. Dan ya harganya juga terbilang tinggi banget, ngeri gitu ya. Karena bayangkan saja ini dia tahun 2003 dan masih ada kondisi kotak lah, dan alhamdulillah masih mulus aku dapat ini ya. Oke, langsung saja kita review ya. Dan sejujurnya aku ada kenangan tersendiri dengan Commander Delta. Jadi waktu aku TK itu aku senang banget nonton Commander Vice di Spacetoon dulu tuh namanya itu ya. Dan aku paling senang tuh sama Kamen Rider yang namanya Delta ini, karena ya kelihatannya itu mirip polisi gitu ya, pakai walkie-talkie gitu segala macam lah pokoknya. Oke, langsung saja. Depan kita sudah ada DX Delta Driver, dan di sini ada penampakan kamera Delta lagi nunjukin ini namanya tuh Delta Gun atau apa ya? Aku juga kurang tahu namanya apa. Pokoknya kok ini tuh namanya tuh Delta, di situ ada Delta Mover, Delta Pawn. Oke, gitu ya. Jadi kalau sudah digini tuh berarti sudah ngejurus dia. Dan di sini tuh ada tulisan Masked Rider Vice ya. Jadi dulu tuh Masked Rider ya, belum Kamen Rider. Kamen Rider tuh digunakan semenjak siapa ya kalau nggak salah tuh Masked Rider, Kamen Rider Double gitu kalau nggak salah tuh ya. Pokoknya tolong penjelasannya di bawah komennya barangkali ada yang ngerti. Oke, terus sini ada logo Bandai. Logo Bandai nggak berubah ya, dari dulu ya gini terus. Dan di sini tulisan Smart Brain. Di sini ada SB33P. Jadi maksudnya itu Smart Brain Delta Pawn atau Delta apa ini? P-nya aku nggak tahu apa ini. Masked Rider Delta. Terus sini ada tulisan keterangan bahasa Jepang. Di sini ada tulisannya Delta Pawn. Ini Delta Mover. Terus ini Delta Driver. Jadi langsung ada penampakannya gitu ya. Dan di bagian atasnya ada tulisan Smart Brain. Jadi yang bikinnya itu Smart Brain ya. Dan musuhnya itu Orponok ya. Dan di situ ada kode 13, entah kode apa itu. Di bagian bawahnya, di bagian bawahnya kayak gini tuh ada 13 DX Delta Driver, Smart Brain, dan ya nampaknya kurang lebih seperti ini. Delta Pawn sama Delta Mover digabungin ya. Keren banget. Ini ada kamera Delta lagi nodong pistolnya. Di bagian kanannya ya kurang lebih seperti ini tuh ada kamera Delta lagi megang pistol. Dan ini tuh bisa dibilang ini CSM-nya ya sekarang ya. Kurang lebih detailnya seperti ini. Ya ini kan DX tahun 2003, jadi ya maklumi saja misalkan nggak begitu mirip sama yang di series. Oke, terus di sini ada kamera Deltanya juga lagi megang pistolnya juga. Nah, ini bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ada cara memainkannya ya, zaman dulu kurang catchy ya, jadi istilahnya itu jadi ya penjelasan juga ya gini-gini aja gitu, yang simple gitu, sederhana. Terus ada gambar Commander Deltanya lagi Rider Kick. Di sini kalau sudah digabung jadi seperti ini DX-nya. Terus ini cara mainkannya segala macam. Terus sini ada keterangannya juga ya, hati-hati tersedak. Terus di sini nah ini ada kayak katalognya gini, jadi kayak mainan apa aja bisa kita beli di lini Commander Vice. Ada tulisan Smart Brain. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita buka DX yang aku tunggu-tunggu sejak lama. Karena ya aku suka ini dari zaman aku TK loh, bayangin. Udah lama banget. Oke, terus di sini kita dapat manual yang ya udah lusuh ya. Ya wajar aja DX lama gitu. Oke. Langsung saja kita buka ini. Oke, ini jadi kayak ada klipnya gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat tuh kayak ada klipnya gitu. Oke, ini dia DX Delta Drivernya. Oke, dari mana dulu ya? Mungkin dari ini dari Delta Pawn-nya dulu deh. Nah, ini dia Delta Pawn-nya. Kalau lebih penampakannya seperti ini. Ya, bisa dilihat dulu. Nah, ini dia ada tulisan Smart Brain. Terus ini ada detail-detail segala macam Smart Brain. Ya Allah, keren banget. Terus ada kode 847. Nanti kita isi baterai. Terus kita ke mana dulu ya? Mungkin kita ke startnya dulu ya. Nah, startnya ini tergolong unik ya, karena ini ada yang bagian kanan, kiri. Oh, ini lihat aja di sini tuh ada yang garisnya 3, ada yang gak ada garis. Ini tuh buat yang ini tuh. Berarti ini yang bagian kiri, ini bagian kanan tuh. Bisa dilihat tergolong unik. Jadi ada bagian besar ini, jadi soalnya disambungin sama yang ini tuh nanti ya. Ini bagian besarnya, ini bagian kecil, ini yang kiri, ini yang kanan. Oke, kita taruh dulu. Terus kita ini dulu deh, takut jatuh. Ini dia, ini Delta Driver ya. Ini Delta Drivernya. Jadi kurang penampakannya seperti ini. Harusnya di sini tuh warna itu putih bukan silver ya. Cuma ya cat zaman dulu ya maklumi saja kayak beginilah.
Terus ini bisa dicabut juga. Ini namanya Delta Mission Memory ya. Jadi setiap rider tuh ada mission memorinya kayak Vice Mission Memory, kayak Excel Mission Memory gitu ya. Dan ini adalah Delta Mission Memory. Oke, kita taruh dan ada detailnya gitu loh pokoknya. Sama kayak yang di Delta Mover nanti kita lihat. Terus ada garis-garisnya segala macam. Warnanya, kerennya, jadi ada oranye, hitam, silver, hijau, putih, rame aja pokoknya. Terus bagian belakangnya seperti ini. Ya, jadi di sini tidak ada elektronik ya, cuma istilahnya mah kopong gitu, cuma gini doang. Oke, terus kita ke Delta Mover. Ini kita taruh dulu. Oke, kita taruh dulu dan ini dia. Ini Delta Mover. Delta Mover tuh jadi istilahnya ya ini kan ada Smart Brain, Delta Video apa ya, DV-nya ini aku nggak tahu ya. Ini jadi di Smart Brain tuh ada kode-kodenya gitu lah, kode produksi lah istilahnya. Terus sini ada tulisan Smart Brain. Terus di sini, nah ngomong-ngomong, kalau yang versi di filmnya tuh ininya tuh bukan begini ya. Ini kan apa ya, vertikal. Harusnya itu horizontal loh, harusnya itu horizontal seperti ini, tapi entah kenapa yang di versi DX-nya jadi seperti ini gitu ya penahannya. Terus di sini nggak ada elektronik, jadi cuma semacam apa ya, kayak silver gitu, jadi mantulin cahaya gitulah pokoknya. Oke, terus di sini juga ya tuh, nah ada kayak semacam ini bidikan gitulah. Jadi kalau misalkan lagi exit charge itu jadi kayak ngejurus terakhirnya itu nanti kan dimasukin mesin memori di atas. Jadi sebentar aku ambil mesin memorinya. Nah, jadi kan bisa lihat kan ketika kosong tuh, nah gambarnya sama. Ketika kosong gambarnya sama. Jadi kalau udah dimasukin mesin memori, nah jadi seperti ini. Tuh, jadi panjang ya. Oke, terus kita tarik lagi. Kita simpan. Nah, sekarang kita ke bagian-bagian kecilnya dulu deh. Ini kita taruh. Ya Allah, udah rada-rada ini ya. Jadi selama maklum. Nah, ini dia. Ini tuh sebenarnya nggak ada buat apa-apa, ini cuma hiasan doang, tapi bisa aja mungkin kayak buat KX apa itu nama KX Blade-nya gitu lah. Ini buat di holder sebelah, ini holder yang bagian kanan berarti ya, buat si Delta Mover, nanti kurang lebih seperti ini tuh. Nah, jadi seperti ini ya, buat berubahnya juga. Kita taruh. Oke, dan sekarang langsung saja kita rakit ya. Ini kita di bagian kanan, kita pasang. Nah, jadi kenapa ini lebih gede sebelah ya? Karena ini tuh ya buat nyimpan nanti kan ini Delta Mover sama Delta Phone-nya. Otomatis kan berat, jadi ya nggak mungkin lah disimpan di tempat sekecil ini gitu kan. Oke, terus kita, oh ya, sebelumnya aku pengen ngasih tahu deh. Kan banyak yang dari kalian tuh ya, apa ya, mungkin pada takut nih ya karena ini kan DX ya dulu, jadi nggak ada pencetannya. Jadi ketika dipasang tuh, nah langsung gitu aja ketika dipasang. Jadi cabutnya susah kalau kelihatannya ya. Cuman kalian salah, jadi jangan ditarik di tengah, tariknya itu di atas atau di bawah gitu. Bentar. Terus ya harus pakai apa ya, tenaga iya, pakai hati juga iya, hati-hati. Nah gitu. Jadi ya emang sedikit ngilu ya. Jadi, nah gitu. Oke, terus kita pasang ini di sini. Nah begitu. Emang tergolong susah sih, namanya juga DX ya dulu ya. Yang versi CSM-nya juga kalau nggak salah gini juga deh. Atau gimana ya, coba tolong jelasin di bawah. Nah, terus kita taruh ini. Oke. Nah, kita pasang. Terus ini strapnya tergolong kecil ya. Kecil banget tuh lihat. Oke, dan sudah jadi. Ini dia Delta Driver. Tinggal masukin Delta Mover. Oke. Dan ya jadi seperti ini. Jadi laptop ya. Ya, jadi mau dimaklumi ini DX selama emang begini ya. Oke, sekarang kita masukin baterai ke Delta Phone. Oke, sudah dimasukin. Kita nyalakan di atas tombol nyalainnya. Kelihatan lampunya? Wah, parah, keren banget ya. Coba lagi. Jadi connectioning tuh kayak nelpon lah gitu istilahnya. Error. Jadi ini kalau di film itu kan harus pakai suara, jadi harus ngomong ke sini. Cuma kalau yang versi DX-nya itu jadi pakai sensor getar. Jadi dengan kalian ngetuk-ngetuk aja atau nyalain ini ke atas ya, atau naik apa maksudnya tuh dorong ini ke atas juga bisa aja berubah gitu pokoknya. Selama ada getaran pokoknya dia bakal ini aja pokoknya. Mari kita coba langsung ya berubah ya. Nah, kalau misalkan ditekan, oke, kalian lihat nggak tadi? Jadi ini dinyalain.
Nah, jadi ketika ditekan gini, Henshin, tuh nggak bakal ini, nggak bakal kedip-kedip. Cuma kalau diketuk, nah kedip-kedip. Jadi cara ngehacknya ya istilahnya gini. Jadi ketika kalian ngomong Henshin sambil ketuk-ketuk aja gitu lah. Tuh ya pokoknya biar ada gini, berarti bisa berubah. Oke, sekarang kita langsung aja ke berubahnya ya. Ini udah 10 menitan mungkin ya. Oke, langsung saja kita berubah. Henshin. Oke, sesederhana itu memang. Complete, delta. Oke, terus bisa kita tarik aja. Nah, ini dia, delta gun atau delta apa ini? Oh, itu ada efek kedip-kedipnya gitu. Ketika ini udah nggak ada. Terus kita ngomong aja nih, fire. Jadi burst mode. Jadi, kalau nggak salah itu sekitar 12 tembakannya, mari kita hitung. Jadi betulnya sekitar 12 tembakan, dan kalau udah 12 tembakan tuh habis. Oh ya, ngomong-ngomong dibandingkan dengan Faizpon sama Kaiksapon, ini suaranya lebih banyak loh. Jadi maksudnya suara tembakannya itu lebih banyak. Sedangkan kalau di Kaiksa sama Faizpon itu cuma sekitar 5 kali tembakan. Ini 12 tembakan. Nah, terus cara nge-charge-nya gimana? Tinggal ditekan, terus ngomong lagi. Charge. Gitu. Terus tembak lagi. Oke, terus di sini bisa kita buka. Ya, ini jadi buat nanti exit charge. Terus yang ngomong-ngomong di sini kan karena nganggur, kita coba aja. Nah bisa lihat tuh. Nah, jadi gini ketika dipasang, jadi gini. Sebentar. Nah, tapi kan aneh ya. Ini kan buat di sebelah gitu. Oke, langsung saja kita ini exit charge ya. Kita ambil ini, lalu kita pasang dan akan keluar suara. Nah, kita taruh di sini. Ready. Error ya. Oke, sekarang kita coba aja. Apa ya? Aku lupa ngomong apa. Apa yang ngomong itu? Cek. Maaf ya. Kita coba sekali lagi. Tapi dengan ini terbuka. Cek. Ya, jadi ya nggak ada lampu apa-apa ya. Terus sekarang kita nyoba ke bagian ini ya, apa sih? Jadi berubahnya itu nggak kita ketuk, nggak kita apa, maksudnya jadi kita dorong lampunya ke atas. Ini cara ngeluarinnya, ini ditekan, kita tarik. Nah, kita benerin dikit lah biar nggak begitu jelek penampilannya. Nah, maaf ya, aku nggak ada display Geiza. Mau nyari kaleng juga ya nggak ada yang seukuran buat ini, karena ini emang kecil banget loh dibandingkan dengan DXT zaman sekarang. Oke, sekarang kita berubah dengan cara ini didorong. Oke, terus kita ini. Udah 12 kali tembakan, terus kita ini charge. Oke, jadi sama kayak tadi, cuma ini lampu apa ya? Lampu ini didorong ke atas ya. Jadi ya kalian nggak perlu ngomong. Oke, kita coba lagi. Oke, jadi panjang banget ya ini. Terus kita ini versi ininya dibuka. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ngomong-ngomong bisa aja kayak shotgun gitu ya, misalkan kalian mau main, jadi bisa gini. Jadi itu siap buat nembak lagi. Jadi itu siap buat nembak. Oke, kurang lebih refleksnya seperti itu. Baik, kita taruh dulu. Terima kasih sudah menonton. Itulah tadi review dari DX Delta Driver.
Baiklah kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah menonton. Itulah tadi dari DX Delta Driver. Ya, jadi sebenarnya ini sudah ada versi CSM-nya, cuma ya tergolong mahal ya. CSM-nya itu ya bisa 2 kali harga DX-nya sekarang ya. Jadi ya misalkan DX-nya ini sekitar 1,5 nih aku jual. Jadi ya harga CSM itu bisa 3 jutaan loh. Mahal banget lah. Karena ya udah diecast, terus ada penyempurnaan dari versi DX-nya ya, dan mirip banget sama yang versi movie-nya ya kurang lebih ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update dari channel Emperor Joker. See you next time, next video, and goodbye.